Halo, selamat siang Sobat Banjar. Kembali lagi dengan saya Nana. Nah, kali ini kita akan membicarakan mengenai info properti dan pembangunan di Kabupaten Kendal. Sudah bersama saya salah satu pejabat dari Disperkim Kabupaten Kendal, yakni Pak Anton. Selamat siang Pak Anton. Selamat siang. Ya, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Oke, nah Sobat Banjar semuanya, pasti Sobat Banjar penasaran kan mengenai apa sih itu Disperkim? Nah, begini Pak Anton, sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi, saya mewakili rasa penasaran Sobat Banjar di rumah, apa itu Disperkim Pak Anton? Ya Mbak Nana, jadi Disperkim adalah singkatan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal. Jadi dinas ini adalah salah satu organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab untuk membina, mengawasi, mengendalikan sektor perumahan dan kawasan permukiman. Jadi apapun yang kegiatannya, entah itu masyarakatnya, peran serta masyarakat, bagaimana perizinannya, iklim investasi di bidang perumahan, itu kita yang mengatur dan memfasilitasi, termasuk akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh perumahan yang murah. Demikian Mbak. Nah, seperti itu. Nah, jadi fungsi dari Disperkim Kabupaten Kendal sendiri ini seperti apa Pak Anton? Ya, jadi intinya Disperkim sebagai fasilitator, membina, mengawasi sebagai katalisator. Jadi memfasilitasi itu artinya kita berdiri di tengah-tengah antara pelaku pengembang perumahan. Jadi ada pemerintah, ada masyarakat yang membutuhkan, ada pihak swasta sebagai pengembang dan sebagainya. Jadi kita berdiri di tengah-tengah agar semuanya berjalan dengan baik. Nah, jadi fungsi dari Disperkim sendiri ini adalah Sobat Banjar sebagai fasilitator di mana menjembatani antara masyarakat yang berpenghasilan rendah agar memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan perumahan seperti itu ya benar Pak sekali, Anton. Mbak. Oke, nah menurut Pak Anton sendiri nih pandangan dan arahan dari Disperkim perihal investasi rumah di wilayah Kabupaten Kendal seperti ini bagaimana Pak? Ya, jadi perumahan ini adalah salah satu urusan wajib, artinya sama pentingnya dengan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Jadi pemerintah dari pusat, provinsi maupun daerah itu harus mengatur, harus berkomitmen untuk mengembangkan, mengatur supaya akses perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini menjadi terjamin. Jadi untuk di Kendal sendiri pada umumnya secara kabupaten kita punya peraturan daerah, peraturan bupati. Di rencana tata ruang kita sudah mengalokasikan atau plot-plot, terutama mana kawasan industri, mana kawasan pertanian, maupun kawasan perumahan dan kawasan permukiman. Jadi untuk di daerah Kendal sendiri, untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman itu kita arahkan ke selatan ya. Jadi kalau di utara itu kawasan komersil, perdagangan, kawasan industri, cuman untuk Kendal bagian tengah dan atas itu kita arahkan pengembangannya ke arah sana. Dimana Kabupaten Kendal ini untuk kebutuhan rumah memang sangat tinggi ya, masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah ini belum punya rumah. Oleh sebab itu kami di Disperkim bagaimana caranya masyarakat berpenghasilan rendah ini mendapatkan akses yang baik ya. Jadi kita sambungkan ke pengembang perumahan subsidi di segala tempat gitu ya, baik di
ada di kecamatan lain atau di Bojo ini, contohnya ya PT Bancar ini ya. Jadi banyak diantaranya para pengembang ini harus melakukan perizinan yang sesuai peraturan undang-undang, dari perencanaan, pelaksanaan sampai ke pasca atau pemeliharaan sarana prasarana utilitasnya, supaya apa yang menjadi hak MBR ini atau masyarakat penghasilan rendah ini terjamin. Kalau Pak Anton sendiri nih melihat atau Disperkim sendiri nih melihat bagaimana perkembangan pembangunan perumahan di wilayah Kabupaten Kendal ini seperti ini Pak, karena kan wacananya Kendal ini akan menjadi daerah pusat industri di Jawa Tengah. Oh iya. Pendapat dari Pak Anton sendiri bagaimana Pak? Iya, tidak hanya pusat industri Jawa Tengah ya Mbak, jadi malah jadi salah satu pusat ekonomi Indonesia. Jadi baru-baru ini memang Kendal sudah ditetapkan menjadi kawasan ekonomi khusus. Jadi levelnya ya sudah skala seperti Batam lah. Jadi kawasan ekonomi khusus itu di Kaliwungu, terutama di rencana tata ruang kita juga kawasan-kawasan peruntukan industri itu juga kita siapkan selain. Jadi kawasan industri tapi dengan skala yang lebih kecil, skala-skala menengah. Jadi tentunya diperkirakan kalau kawasan industri berkembang ini Mbak, jadi kita membutuhkan tenaga kerja 200.000. Jadi secara kalau kita berbanding lurus ya, jadi kebutuhan tenaga kerja itu pastinya juga membutuhkan tempat tinggal, entah itu rumah sewa atau rumah milik ya. Jadi potensi untuk pengembangan perumahan ini sangat besar ya Pak, besar, di ya, Kabupaten Kendal ya. juga. Tanpa kawasan industri pun kita memang sudah membutuhkan rumah yang banyak ya. Ditambah ada kawasan industri. Jadi sangat-sangat bagus dan pemerintah sangat memperhatikan ini, bagaimana caranya kalaupun itu butuh tenaga kerja tapi tidak ada tempat tinggal untuk bagi para pekerja misalnya, khususnya para pekerja itu kan menjadi menghambat, tidak bisa berkembang. Pak Anton melihat adanya berbagai developer yang ada di Kabupaten Kendal yang mereka melakukan pembangunan perumahannya seperti itu ya Pak. Bagaimana menyikapi hal ini, khususnya untuk MBR tadi ataupun masyarakat berpenghasilan rendah tadi Pak? Iya, kita juga membina para pengembang, developer yang pertama bekerja atau bermain atau mengembangkan usahanya untuk rumah subsidi. Jadi ada rumah komersil, ada rumah susun maupun rumah subsidi. Nah, kita memang menaruh perhatian lebih pada pengembang-pengembang rumah subsidi karena kita harus berpartner gitu ya, berrekan kerja. Tidak bisa kita hanya memikirkan masyarakat yang membutuhkan, tapi suplainya tidak ada kan juga tidak bisa. Jadi kita untuk para supplier atau pengembang ini kita juga membina, memfasilitasi. Jadi pengembang-pengembang terutama di Kendal khususnya itu dalam sebuah pertemuan sosialisasi kita juga menekankan bahwa harus memberikan akses yang baik, yang luas untuk masyarakat penghasilan rendah. Jadi seperti halnya misalnya banyak kok developer yang sudah menjalankannya, antara lain ya PT Bancar ini. Jadi dari segi pelayanannya, kemudahannya itu ya harus mendapat apresiasi tersendiri, terutama dari pemerintah daerah, karena ya dengan begitu ya otomatis tugas pemerintah daerah juga menjadi lebih ringan dan lebih mudah. Oke Sobat Bancar, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Anton, salah satu pejabat dari Disperkim Kabupaten Kendal. Intinya adalah jangan tunda-tunda beli rumah karena beli rumah itu mudah. Jangan lupa like, komen,
share, dan subscribe Banjar TV. Beli rumah, banjarin aja!